Saya sekarang tidak terutama kali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Pembantai ratusan oknum PKI Boyolali dapat jimat kekebalan. Peristiwa pembantaian anggota PKI selepas tragedi kemanusiaan peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30S 1965. Luka mendalam dirasakan bagi mereka yang terlibat baik sebagai pelaku maupun korban. Menengok kejamnya peristiwa G30S, hadir kebijakan pemberantasan terhadap orang-orang dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dan para simpatisannya yang menyulut konflik sosial di Jawa dan Bali hingga menyebar di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Seusai kejadian G30S, konflik yang berujung pembunuhan terjadi di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah pembantaian terhadap orang-orang PKI dan yang dituduh sebagai PKI di Boyolali dan Salatiga, Jawa Tengah. Mengingat saat itu Provinsi Jawa Tengah, khususnya Boyolali, adalah basis utama massa PKI. Para algojo atau penjakal muncul sebagai eksekutor untuk membunuh orang-orang dari Partai Komunis Indonesia (PKI) atau mereka yang dicap sebagai PKI. Kisah Supomo pernah diculik dan disiksa militer, kini berjuang advokasi korban. Pada tahun 1965, Supomo adalah pengajar di Sekolah Dasar Ampel Boyolali, Jawa Tengah. Pada tahun 2012, Supomo menjadi Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965. Pada tahun itu juga, Supomo berumur 67 tahun dan menceritakan pengalamannya saat ditangkap oleh sekelompok tentara di daerah Mojosongo Utara. Supomo memiliki telinga kiri terbelah yang ditangkap dan dibawa ke kantor Bintara Urusan Teritorial Pertahanan Rakyat atau Komando Rayon Militer Mojosongo, Boyolali. Di kantor tersebut, ia diinterogasi atas tuduhan kepemilikan senjata. Tuduhan yang Supomo dapatkan tak terbukti. Namun demikian ia disiksa. 2 hari 2 malam, telinga dan betis dibabat pedang samurai, kepala dipukul popor senjata, punggung dicambui dengan karet besar ukuran 5 hingga 6 cm, sepanjang 60 cm. Akibat peristiwa gerakan 30 September 1965 G30S membuat tentara dan massa bergerak di wilayah Boyolali, Klaten, Solo, Sukoharjo, dan sekitarnya. Provinsi Jawa Tengah memang dikenal sebagai daerah merah karena banyak terdapat basis-basis keanggotaan Partai Komunis Indonesia (PKI). Supomo menuturkan bahwa operasi penumpasan PKI dilakukan oleh resimen para komando Angkatan Darat dan pasukan Komando Daerah Militer 7 di Ponorogo
yang berlangsung sejak 22 Oktober 1965. Ditangkapnya Supomo beralasan karena ia aktif sebagai anggota pengurus pemuda rakyat, organisasi pemuda afiliasi PKI di Kabupaten Boyolali. Supomo mengaku sempat menjadi target pembunuhan, namun berhasil lolos karena bantuan temannya. Pada akhirnya, Supomo ditangkap dan ditahan di beberapa kamp penahanan. Selanjutnya, ia dipekerjakan secara paksa selama bertahun-tahun. Kesaksian Supomo, lokasi pembantaian anggota PKI di Boyolali. Saat itu Supomo giat dalam advokasi korban peristiwa 65. Ia mengaku bersama dengan seorang saksi yang masih hidup melakukan pendataan tempat-tempat pembantaian dan penguburan. Salah satu menurutnya adalah di daerah Sonolayu yang tak jauh dari Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Boyolali di kaki Gunung Merapi. Di sanalah ratusan orang dibantai. Saat ini di daerah tersebut ditanam ketela pohon dan pepaya, sedangkan terdapat beberapa batu nisan dan batu penanda yang diletakkan keluarga yang peduli terhadap peristiwa tersebut. Tidak hanya itu, Supomo juga menuturkan berdasarkan penelitiannya bahwa tempat pembantaian lain berada di lapangan Kali Gentong, Kecamatan Ampel, khususnya di Kelurahan Lawang, Curug, Ketaon, Banyudono, dan Jurang Porong yang berada di perbatasan Kecamatan Musuk, Klaten. Menurutnya, kuburan ratusan korban juga ditemukan di Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang, yang berlokasi persis di daerah Gunung Budak, yaitu Bukit Kecil di jalan menghubungkan Kecamatan Sruwen, Kabupaten Semarang, dan Kecamatan Karanggede, Boyolali. Singgih Nugroho dari Yayasan Persemaian Cinta Kemanusiaan Perci, Salatiga, menyatakan bahwa lokasi pembantaian juga berada di Alas Kopen, Kecamatan Beringin, dan Lapangan Skap, Tengaran. Selanjutnya, di daerah selatan, lokasi pembantaian anggota PKI berada di daerah Tulung, perbatasan Boyolali, Klaten. Salah seorang komandan Peton Gerakan Masyarakat, Gito Sudarmo, menuturkan ia pernah diminta membantu tentara Batalion E Cilacap untuk menangkap dan menelanjangi korban. Salah satunya di bekas gudang gula Belanda yang sekarang menjadi gedung badminton di sebelah barat Pasar Cokro, Tulung. Gito menuturkan bahwa ia bersama 30 pemuda biasanya bertugas mengambil jatah untuk menangkap orang yang diduga anggota PKI. Menurut Gito, 3 orang yang ditangkap biasanya dikawal 5 anggota peleton Gito. Ia menuturkan bahwa orang-orang yang ditangkap seringnya berada dalam kondisi babak belur, beberapa bahkan tewas karena ramai dipukuli. Dituturkan oleh Gito bahwa ia bersama para pemuda lainnya membawa tawanan ke lokasi eksekusi. Di lokasi tersebut sudah ada lubang untuk menguburkan mayat. Gito menuturkan, eksekusi tawanan tidak pernah dilakukan di tempat yang sama. Menurutnya, ia bertugas hanya mengawasi namun tak pernah ikut mengeksekusi. Gito mengaku melihat beberapa orang yang mengeksekusi merasa kesulitan karena korban memiliki kekebalan senjata. Mereka menggeledah, kalau perlu ditelanjangi sampai ketemu jimatnya. Apa pandangan Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel. Demikian Kura-Kura.
Takar Lambe Sundel